pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kami hadirkan dialog eksklusif pada kesempatan kali ini. Saat ini saya berada di rumah jabatan Wakil Gubernur Bali. Kami akan berbincang-bincang masih seputar kondisi keprihatinan kita terhadap pandemi COVID-19. Dan kami akan berbincang-bincang dengan Wakil Gubernur Bali, Bapak Cokorda Oka Arta dan Sukawati, karena saat ini beliau juga ditunjuk oleh Bapak Gubernur Bali sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Dampak dan Pemulihan Akibat COVID-19. Baik, Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Sehat Pak Cok? Astungkar. Ya, Pak Cok. Ya, ini di kondisi yang masih memprihatinkan saat ini, begitu. Bali dengan ada perkembangan yang cukup signifikan untuk pasien positif, kemudian PDP, ODP. Ini untuk pengantar dulu Pak Cok. Apa yang ingin Pak Cok sampaikan kepada masyarakat Bali, kepada pemirsa Bali TV terkait ini masalah kedisiplinan kita bersama untuk bisa mengurangi wabah ini. Silakan Pak Cok. Sebelum nanti saya lebih spesifik ke tugas Pak Cok sebagai ketua tim tadi. Silakan. Swastiastu, Krama Bali yang banget yang banggakan, yang cintai. Memang di luar daripada perhitungan kita ketika kita masuk ke tahun 2020, rencananya asumsi kita merupakan tahun yang sangat bagus, yang sangat sejahtera, melebihi daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi apa yang terjadi memang di luar dugaan kita, ada virus corona yang mau tidak mau karena semua negara kena, dan akhirnya juga masuk ke Indonesia, termasuk juga masuk ke Bali. Nah, oleh sebab itu beberapa pendapat para ahli, arahan dari pemerintah kiranya bagaimana kita bisa menghindari dari penyebaran virus ini makin ganas, makin dahsyat. Saya kira yang lunas Krama Bali Sangsami untuk mengikuti anjuran pemerintah. Menang di rumah, diam di rumah, kemudian dengan menggunakan masker, menjaga jarak dengan yang lain-lainnya. Tang banget yang lunas, mana di Bali, ajak Sangsami. Iya, Pak Cok, sekarang kami ingin berbincang-bincang sebagai tugas baru Pak Cok ini yang diminta oleh Bapak Gubernur. Ada Satgas Penanggulangan COVID-19, kemudian Bapak Gubernur juga concern ini ada dampak dan memang kondisi yang harus dipulihkan nanti setelah wabah ini selesai. Di tim penanganan percepatan dampak dan pemulihan akibat COVID-19 ini Pak Cok kan tidak sendiri, artinya ada pendampingan dari beberapa instansi, ada dari OJK, ada dari Bank Indonesia, kemudian dari PHRI. Ini apa yang ingin Pak Cok sampaikan ini terkait tugas ini? Silakan Pak Cok. Ya, yang pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Gub dalam hal ini karena beliau sudah sangat jauh berpikir ketika tim Satgas belum terbentuk di daerah lain, Bali sudah mendahului membentuk. Walaupun kemudian kita harus menyesuaikan dengan keputusan-keputusan di pusat. Yang kedua, kemudian pemerintah Provinsi Bali, tentunya Pak Gubernur, membentuk tim yang lagi satu, yaitu tim untuk penanganan percepatan dampak daripada virus COVID-19 ini. Ini selangkah lebih cepat ketika daerah-daerah lain memikirkan bagaimana konsentrasi di kesehatan atau bagaimana konsentrasi kepada virus itu sendiri. Bali sudah jauh kita melompat ke depan. Nah, hal ini menjadi hal yang sangat penting sekali bagi kita, sebab bagaimanapun juga virus ini pada hari ini sudah punya dampak khususnya dampak ekonomi, dampak sosial, itu sudah terjadi, sedang kita hadapi sekarang. Nah, langkah-langkah inilah ketika satu tim konsentrasi bagaimana mengatasi virus itu dari segi kesehatannya, saya ditugaskan untuk bagaimana menangani dampak ekonomi, dampak pengamanan sosial, jejaring sosial yang ada di Bali. Ya, ini artinya apa yang kemudian menjadi tupoksi begitu ya Pak Jo ya, karena memang di satu kondisi yang hampir bersamaan untuk Satgas Penanggulangan COVID ini untuk meredam begitu ya pandemi COVID. Nah, ini untuk tim ini seperti apa kemudian sinergi dengan Satgas atau mungkin tadi yang saya sampaikan ini kan ada berbagai pihak begitu artinya pemulihan ekonomi juga, sosial, kemudian pariwisata juga yang sangat berdampak. Ini kira-kira apa yang dalam waktu dekat ini yang dilakukan oleh tim ini Pak Cok? Ya, kami dibantu oleh beberapa bidang. Dalam tim ini ada beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang dampak terhadap usaha-usaha informal. Karena ini cukup banyak sekali para pedagang dan lain sebagainya.
Kemudian usaha-usaha formal, ini juga menjadi bagian daripada tugas kami. Yang ketiga adalah tentang logistik, tentang bagaimana ketersediaan pangan kita di Bali. Mudah-mudahan tidak terjadi berlarut-larut. Tentu kami harus meyakinkan juga bahwa ketersediaan pangan di Bali, kita juga harus prediksi untuk beberapa bulan ke depan. Demikian juga dalam situasi seperti ini tidak menutup kemungkinan ada pengusaha, perorangan, ya ikut membantu meringankan tugas-tugas kami baik secara finansial dan lain sebagainya. Tentu ini juga ada satu bidang yang menangani agar lebih terarah, lebih bisa kami pertanggungjawabkan. Ada bantuan alat alat APD, ada masker yang banyak juga kami dapat bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Ini kami catat dengan baik dan kami salurkan agar tepat sasaran. Secara khusus juga ada satu bidang yang menangani masalah kepariwisataan. Nah ini juga karena bagaimanapun juga di Bali tidak bisa kita pungkiri, ya PDRB kita masih sangat didominasi oleh pariwisata. Oleh sebab itu ada satu bidang yang menangani masalah itu dan yang terakhir adalah bidang pemulihan ekonomi. Nah itulah bidang-bidang yang saya tangani sekarang. Ya, ini untuk yang ekonomi dulu Pak Cok. Memang kita tidak bisa berharap untuk saat ini, tapi paling tidak pemerintah juga, khususnya pemerintah provinsi kan tidak gegabah karena memang ada linknya dengan pemerintah pusat. Nah ini untuk kondisi ekonomi dulu Pak Cok, apa yang kemudian bisa nanti tim ini kontribusikan begitu ya kepada masyarakat, karena memang masyarakat kan juga satu memang diharapkan kedisiplinannya, tapi mereka tetap harus melakukan aktivitas begitu ya, khususnya ini untuk masyarakat yang bergerak di sektor informal kan mereka bergantung sekali untuk penghasilan setiap harinya begitu ya. Jangankan seperti itu, karyawan di PHK, dirumahkan dan sebagainya. Paling tidak untuk memberikan stimulan ataupun support kepada mereka ini dari tim sendiri apa yang bisa disampaikan? Ya, memang sekarang kan posisi kita adalah bagaimana kita bisa menjaga sebuah kondisi sekarang agar masyarakat kita bisa bertahan. Ya, bisa bertahan karena tidak tertutup kemungkinan banyak juga pelaku-pelaku, terutama sektor informal, yang mereka bekerja hari ini untuk dimakan juga pada hari tersebut. Nah, ketika sekarang ada himbauan tidak boleh keluar dan lain sebagainya, tentu ini menjadi sektor yang paling terdampak oleh sebab itu. Nah, kita bersyukur bahwa masyarakat kita di pedesaan masih juga menekuni dunia agraris. Kalau mereka menekuni dunia agraris, saya kira persyaratan-persyaratan untuk misalnya fisik distancing itu masih bisa diatasi. Mereka kerja di sawah, tentu dengan luas area yang cukup luas, mereka bekerja sendiri atau berdua, jarak antar pekerja masih bisa kita jaga. Namun demikian juga pemerintah telah juga menetapkan satu tim di desa adat yang ditangani oleh masyarakat desa, oleh tokoh desa, baik yang dari desa adat ataupun dari desa dinasnya. Ini menjadi motor penggerak kita di desa. Jadi tidak mengabaikan faktor kesehatan, tapi juga tidak menutup kemungkinan-kemungkinan untuk bergerak agar kehidupan tetap juga berjalan. Nah, ini yang kita perlu keseimbangannya. Beberapa skema-skema yang juga sudah kita buat dalam keadaan normal di Bali juga sebenarnya mendapat perhatian dari pusat untuk keluarga-keluarga yang masih perlu dibantu, baik itu berupa bantuan dana tunai ataupun yang berupa keluarga harapan dan lain sebagainya. Dengan kondisi sekarang tentu volumenya meningkat. Nah inilah kita sisir lagi dampak-dampak terhadap masyarakat kita, siapa yang kena, dan kemudian kita carikan anggarannya. Ini sudah kita siapkan semua, baik itu anggaran untuk kesehatan, baik itu anggaran untuk ekonomi, baik itu anggaran untuk jaring pengaman sosial. Kami bagi 3 sesuai dengan memang skema yang dibuat di pusat. Ya. Ini artinya kan sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi Bali ya Pak Cok. Ya. Tapi Pak Cok mungkin bisa memprediksi begitu ya, artinya hitung-hitungan atau kalkulasi ini seberapa parahkah dampak ini bagi pertumbuhan ekonomi Bali, walaupun sebetulnya mungkin bisa jadi kita masih bisa mengandalkan sektor yang lain begitu ya, artinya berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Bali. Menurut Pak Cok seperti apa? Ya, kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, antara lain bom yang tahun 2002, kemudian tahun 2005, kemudian juga kita melewati fase-fase dulu ada perang Teluk, kemudian bencana alam pernah kita lewati. Tapi yang terjadi sekarang betul-betul memang agak berbeda dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu yang terpukul adalah sektor pariwisata, kalau yang sekarang semua sektor
UKM pun, yang kita harapkan pertanian pun, kemarin kami khusus membicara masalah pertanian, dengan produk-produk yang misalnya terserap di pariwisata karena sekarang serapan tidak ada. Ini juga menjadi perhitungan kami bagaimana caranya, ada yang first play dan lain sebagainya. Bahan-bahan produk pertanian, ada mulai harganya jatuh karena tidak kelebihan produk yang tidak terserap sebelumnya. Nah ini dampaknya sangat besar sekali, sehingga kami lihat pertumbuhan Bali yang sebelumnya kita prediksi bisa di atas nasional. Nah karena kita di Bali bergerak di bidang jasa, saya kira sekarang ini Bali yang paling terpuruk di antara semua provinsi, karena kita paling tergantung pada industri jasa. Ya, ini kemudian yang berhubungan dengan faktor sosialnya Pak Cok ya. Tadi ada ekonomi, kemudian sekarang sosial. Ini tadi sudah disebutkan ada jaring pengaman sosial. Nah ini untuk tim ini sendiri bagaimana nanti skemanya untuk bisa membantu, apakah sama seperti yang juga dilakukan himbauan dari pemerintah pusat, ada mungkin bantuan tunai atau mungkin ada sedikit mekanisme alokasi anggaran yang memang langsung diberikan kepada masyarakat, atau mungkin mekanismenya seperti apa ini Pak Cok untuk aspek sosial kemasyarakatannya? Ya, kita bersyukur tanpa kita prediksi sebelumnya bahwa ada anggaran memang yang diterima oleh desa adat. Yang tahun ini kita tingkatkan menjadi 300 juta per desa adat. Nah, anggaran inilah kita realokasikan sekarang untuk refocusing penggunaannya di lapangan. Saya menyadari pasti desa adat sedang punya rencana-rencana tertentu, namun demikian karena kondisi yang sifatnya memang di luar dugaan kita, Pak Gubernur sudah mengarahkan refocusing dari anggaran tersebut, antara lain dari 300 juta yang diterima, 50 juta diarahkan untuk persiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19, 100 juta ini untuk untuk logistik, untuk konsumsi dan lain sebagainya. Nah, siapa yang mengatur? Inilah tim gotong royong dari desa untuk bersama-sama mengatur agar betul-betul tepat sasaran. Ya, ini jadi artinya ada pemberian kewenangan kepada desa adat begitu ya Pak Ejo ya. Ini memang alokasi anggaran yang mungkin untuk bantuan desa kemudian digunakan untuk bagi masyarakat yang terdampak begitu ya, ini dari aspek sosial. Kemudian ini sekarang pariwisata Pak Cok ya. Pariwisata Pak Cok kebetulan juga sebagai pelaku dan di PHRI juga. Apa yang bisa Pak Cok gambarkan ini ya? Memang kalau masyarakat tahu udah parah. Kalau dari industri perhotelan juga tingkat hunian nol. Hotel-hotel banyak tutup. Ini berdampak kepada pelaku yang lain, karyawan dan sebagainya. Nah ini untuk aspek atau di kondisi di faktor pariwisatanya ini, dari tim ini apa yang kemudian nanti bisa dilakukan? Kalau kita bicara pariwisata memang ini yang paling terdampak, terutama di bulan April itu sudah nol ya kedatangan wisatawan. Dengan kebijakan pemerintah untuk menutup semua penerbangan, ini sudah menjadi nol. Di Januari, Februari, Maret itu pun kita sudah turun. Kalau kita bandingkan tahun sebelumnya pada bulan yang sama, kita sudah turun sekitar 62% kondisi ini. Nah, apa yang terjadi sekarang di bulan Maret, kalau kita bicara pariwisata, kekuatan pariwisata ini, pengelolaan di bidang pariwisata ini ada yang namanya fixed asset, ada yang namanya sistem atau manajemen yang kaitannya dengan orang-orang yang terlibat di sana. Nah, kalau sekarang aset-aset berupa gedungnya itu kan tidak terganggu. Ya mudah-mudahan bisa 2 bulan 3 bulan bisa berjalan. Tapi menjadi pemikiran kita adalah sekarang karyawan-karyawan hotel. Nah, karyawan-karyawan hotel ini tentu di luar daripada gaji biasanya dapat servis. Nah, sesuai dengan pendapatannya, karena mereka tidak berprediksi akan begini jadinya, tentu juga mereka punya strategi penggunaan anggaran. Ada yang mampu mungkin mencicil sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terputus sama sekali. Belum lagi BPJS, ini yang terputus. Nah, kami bersyukur bahwa ada kebijakan-kebijakan sudah tentang BPJS misalnya, bahwa BPJS ini akan ditalangi oleh pemerintah dengan tidak mengurangi hak-hak karyawan itu sendiri. Ini bagus sekali. Kemudian kami berbicara tentang stimulus, tentang cicilan, kredit, dan lain sebagainya. Ya. Kami berperjuangkan, berkomitmen untuk surat, kemarin berbicara dengan OJK dan sebagainya, apakah ada ruang. Karena sementara sekarang yang kami dengar, kebijakan tersebut adalah kredit untuk ojek. Nah, untuk karyawan belum ada di sana. Ini kami juga perjuangkan, karena karyawan juga mengalami nasib yang sama. Ya, mengalami nasib yang sama, motor segala macam itu yang mereka cicil sebelumnya, mereka tidak mampu. Nah, hal-hal lain juga banyak. Nah, oleh sebab itu, ya, kami berusaha, sangat-sangat berusaha. Teman-teman juga kami sudah ketuk semua, kami himbau semua, jangan sampai ada PHK. Kalau toh misalnya kita mengatur jam kerja atau merumahkan,
minimal perhitungkan kebutuhan pokok daripada karyawan kita. Memang tidak semudah apa yang saya sampaikan. Nah, oleh sebab itu pula kami telah mengusulkan. Nah, kalau dulu tahun 98 waktu peristiwa 98 ada BLBI dan lain sebagainya, kami sekarang melihat di Bali ini sekarang yang menjadi masalah kami adalah tenaga kerja kami di Bali, karyawan. Apakah tidak ada kebijakan-kebijakan dengan memberikan pinjaman soft loan kepada perusahaan yang khusus digunakan untuk menggaji karyawannya? Nah, tentu dengan batas-batas yang memang masuk akal ya. Kita menghadapi masalah ini bukan saja karyawan yang terdampak, pengusaha juga terdampak, dalam artian bagaimana kita memperhitungkan agar juga di perusahaan juga masih bisa bertahan, karena berapa bulan lagi mungkin akan kembali, kita start lagi, tapi di karyawan sendiri juga Indonesia bisa dia survive dalam situasi seperti ini. Berapa kebijakan-kebijakan kami akan sampaikan, antara lain soft loan untuk karyawan, untuk gaji karyawan, kemudian kami juga berusaha untuk memberikan keringanan kepada perusahaan-perusahaan, misalnya kredit di bank. Tentu banyak juga pengusaha ini yang ada utang-utang di bank, ini juga kami harapkan ada kebijakan-kebijakan, termasuk penggunaan utilitas, listrik, air, dan lain sebagainya. Karena beban listrik, hotel kan besar beban listriknya, nah sedangkan penggunaan listrik kan kecil. Nah kalau nilai atau harga rate beban yang normal dipakai, nah tentu hotel kesulitan dia sekarang bayar. Andai kata bebannya dibalikkan sekarang, tentu nanti ada proses lagi harus mendaftar kembali atau menginstal kembali. Jadi oleh sebab itu kami juga mohonkan nanti karena kebijakan yang bukan di pemerintah provinsi, tentu kami harapkan nanti ada kebijakan-kebijakan tambahan untuk para pengusaha ini. Iya, Pak Co, dari aspek ekonomi, sosial, pariwisata ini kan menjadi concern dari tim ini. Kemudian ini kan memang baru terbentuk. Tapi kira-kira Pak Co bersama tim apa yang kemudian saat ini sudah direkam di lapangan? Artinya ini menjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada gubernur begitu. Sampai sejauh mana tim ini sudah melihat atau memetakan artinya hal-hal apa yang harus diprioritaskan, kemudian ini menjadi usulan kepada gubernur atau berbagai pihak ini untuk bisa pengambilan kebijakan selanjutnya. Silakan. Ya, untuk sektor informal yang pertama, tentu di luar daripada yang sudah berjalan dari tahun ke tahun, karena sekarang ada volume tambahan-tambahan baru, ini menjadi konsentrasi kami bagaimana menggabungkan data-data yang sudah ada sama data tambahan yang baru. Karena banyak di Kementerian Sosial ada kebijakan, di Menteri Tenaga Kerja ada kebijakan berupa kartu prakerja dan lain sebagainya. Nah, ini tentu kami harus sisir semua, jangan sampai ada yang double mendapat, di sisi ada yang tidak dapat sama sekali. Nah, ini sektor informal terus bergerak. Nah, sekarang yang sektor usaha juga kami terus merekam, sampai kemarin pun kami dapat masukan dari teman-teman di kabupaten, hal-hal apa yang memberatkan kalian di kabupaten agar bisa survive saja dulu. Itu sudah kami catat semua, yang siap melapor kepada Pak Gubernur. Itu beberapa hal yang tentu yang segera kami sampaikan, di samping juga yang sudah langsung datang bantuan-bantuan APD ini sudah banyak sekali kami dapat. Kami bekerjasama dengan beberapa perusahaan, kami bekerjasama dengan beberapa asosiasi untuk membantu kami bagaimana mendistribusikan, bagaimana mencatat sumbangan-sumbangan orang ini betul-betul memang tercatat dan betul-betul penggunaannya tepat sasaran. Ini yang kami sudah lakukan. Ya, ini kemudian pastinya juga melibatkan berbagai pihak ya Pak Co ya. Artinya di luar tim pasti juga di jajaran pemerintahan kan juga pasti dukungan dari dinas atau OPD. Ini seperti apa nanti istilahnya pendeskripsian tugas dari tim ini kemudian bisa merekomendasikan apa yang harus dilakukan oleh dinas dan mungkin juga melalui Bapak Gubernur, Pak. Ya, tim ini terbentuk bersama dengan dinas. Bahkan hampir semua bidang itu dipimpin oleh kepala-kepala OPD semua. Misalnya yang tentang ketersediaan pangan, ya pertanian yang menangani. Kemudian tentang sektor-sektor informal, itu perdagangan dan sosial di sana menangani dan sebagainya. Semua kepala dinas pariwisata menangani di bidang kepariwisataan. Juga kami melibatkan ada Bank Indonesia, kami melibatkan juga dari bank-bank yang ada juga untuk pemulihan ekonomi ini agar lebih cepat. Tentu masukan-masukan dari perbankan juga menjadi perhatian kami. Ya, artinya mudah-mudahan ada sinergi yang luar biasa sehingga ada solusi ya Pak Co ya. Tapi pasti ada menemui kendala begitu. Tapi kalau tidak istilahnya tidak berbicara juga support dari berbagai pihak ini kan tidak fair. Nah, ini menurut Pak Co, apa yang Pak Co rasakan selama ini dalam kurun waktu yang masih singkat ini,
ada penguatan begitu dari berbagai pihak ini, tapi juga ada pasti kendala yang ditemui di lapangan. Kira-kira apa itu penguatan dan kendala yang dihadapi oleh tim? Ini mungkin perkiraan atau prediksi untuk kerja berikutnya ini seperti apa, Pak Cok? Ya, yang pertama tentu data. Data yang pertama karena kami melengkapi, mengkompilasi data-data real di lapangan, ini menjadi persoalan kami juga. Yang kedua, sekali lagi, ini persoalan COVID ini tidak saja memukul dunia usaha. Ini semua sektor terpukul, karena keluar saja kita sudah tidak boleh. Jadi ini bagaimana kami bisa tetap menggulirkan program-program, misalnya menyerahkan atau minta para UKM kita yang punya usaha-usaha di Garmen untuk bikin masker dan sebagainya, yang kami anggarkan dari anggaran-anggaran yang ada, ke teman-teman perusahaan bisa bantu. Ini membuat masih hidup berjalan walaupun tidak terlalu pesat sekali. Nah, ini menjadi kendala di samping juga itu tentu karena kabupaten-kabupaten, khususnya beberapa kabupaten yang seperti Badung, ini kan andalan utamanya kan memang di sektor pariwisata. Tentu Badung dalam hal ini sangat terpukul sekali. Sehingga bagaimana Badung juga bisa survive ya untuk urusan-urusan domestiknya saja. Gitu. Belum lagi dulu kan kabupaten-kabupaten lain juga banyak yang masih mendapat bantuan dari Badung, ini tentu juga berdampak ke sana. Di induknya sudah ada persoalan, tentu juga dampak lanjutnya ada. Nah, kami di provinsi juga mempunyai sumber keuangan sangat terbatas, hanya dari pajak dan lain sebagainya. Serba kesulitan juga dalam situasi seperti ini. Kita mau keras juga ke masyarakat kita tahu mereka juga dalam kesulitan dan lain sebagainya. Tentu ini kita harus koreksi semua nanti. Iya, apalagi ini kan keterbatasan kita harus social distancing, ada physical distancing, begitu ya Pak Cok ya. Baik, Pak Cok, kalau bisa dijelaskan juga kepada pemirsa Bali TV, ini khususnya harapan dari masyarakat kan bisa sampai benar-benar dirasakan di bawah. Tadi Pak Cok juga sampaikan bahwa ini juga melibatkan desa adat. Nah, ini mekanismenya nanti seperti apa untuk sinergi dengan desa adat? Mungkin bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa. Ya, memang ini sebuah bencana. Tapi hikmahnya kita bisa petik. Ini terkait dengan Perda nomor 4 tentang penguatan desa adat. Ini menjadi momentum yang sangat bagus sekali untuk desa adat. Kita mulai dengan masalah yang kita hadapi sekarang. Di sini sekarang diuji bagaimana desa adat di Bali, kesulitan desa adat di Bali, kerjasama yang baik antara dinas dan adat di Bali untuk memecahkan sebuah persoalan. Kami harapkan posko-posko yang dibentuk sekarang dalam rangka COVID-19 tidak saja berhenti sampai di sini. Kita berharap ke depan peran desa adat dalam memajukan nanti desa adat di Bali ini makin maju, makin baik. Ini manajemen yang sangat baik sekali, kita dilatih dalam suatu persoalan yang sangat ruwet sekali. Kalau ini kita bisa atasi, saya yakin ke depannya kita akan lebih mudah bergerak nanti. Ya, artinya diperlukan manajemen kerja yang solid ya, Pak Cok ya. Pak Cok, tadi banyak dampak gitu yang memang ditimbulkan dari COVID-19. Tim ini kan juga berupaya untuk memulihkan. Dalam kondisi yang serba sulit ini, Pak Cok melihat apa asa yang masih dimiliki Bali untuk bisa dipulihkan meskipun masih dalam kondisi yang sulit ini, Pak Cok? Sekarang kita berbicara tentang kondisi yang darurat. Ya mudah-mudahan kalau prediksi ini tidak meleset bisa sampai bulan Juni. Misalnya 2 bulan, 3 bulan ini kondisi sudah berhenti karena virus ini, wabah ini kalau kita bagi ada dalam 3 tahap, 3 fase. Sekarang kita masih berada di fase 1. Fase 1 itu adalah fase yang ditunjukkan antara jumlah pasien positif sama yang sehat, lebih banyak yang positif. Kita nambah 5, yang sehatnya 1. Kita nambah 7, sehatnya 2. Kita masih fase naik, kita bisa lihat dari laporan Ketua Satgas setiap hari masih ada tren naik. Nanti pada fase 2 adalah ketika antara yang sakit dan yang sehat ini sudah seimbang. Nah, dan fase 3 nanti lebih banyak sudah yang sehat daripada yang sakit. Kita sekarang ada pada fase 1. Pada fase 1 ini fase yang darurat. Bagaimana kita berpikir jangan sampai fase 1 ini berkepanjangan. Bagaimana kita menghentikan jangan sampai ada penambahan pasien yang signifikan. Pemerintah provinsi telah terus berupaya mencarikan jalan keluar termasuk bagaimana sistem karantina yang kita bangun, yang tadinya kita adakan atau kita lakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Kemudian karena sudah mulai
penularannya ini sifatnya lokal, domestik, kita berpikir ini potensi akan lebih cepat penyebaran kali. Kita cut, nggak boleh lagi kita biarkan begini. Kita sentralisasi di kabupaten-kabupaten. Kabupaten sekarang sudah menyiapkan beberapa tempat. Oleh sebab itu mari kita berpikir ini Bali. Kita tidak melihat parsial lagi. Bagaimana caranya saudara-saudara kita yang di Karangasem, di Buleleng juga mendapat perlindungan yang sama. Nah, akhirnya berapa hotel sudah kita lakukan, kita kalkulasi semua. Nah, dikata kabupaten kemampuannya tidak sampai di sana, kita di provinsi kita siap. Yang penting bagaimana kita menyelamatkan Bali, jangan sampai fase 1 yang ditunjukkan dengan meningkatnya tren pasien ini bisa kita stop, bisa kita hentikan, kita masuk ke fase 2. Ini yang kita sedang berusaha kita lakukan sekarang. Di samping itu tentu kebutuhan dasar masyarakat, bagaimana mereka bisa makan juga hari ini, tentu menjadi fokus daripada kami semua. Ya, ini bicara masyarakat kan Pak Jo juga bisa melihat sendiri gitu. Masyarakat kadang menerima apapun itu tidak sama ya Pak Jo ya. Untuk hal-hal yang memang terkait dengan virus seperti COVID-19 ini, mereka punya pandangan yang bahkan bisa berbeda-beda. Ini masalah tenggang rasa begitu. Ini kan mungkin juga menjadi concern dari tim ini. Bagaimana Pak Jo kemudian nanti bisa bersinergi juga dengan Satgas begitu ya, untuk ini memberikan kesadaran yang luar biasa kepada masyarakat bahwa bagaimana pencegahannya, bagaimana penanggulangannya, bagaimana menerima orang-orang dengan status positif, PDP, ODP ini kan juga masih pro dan kontra di lapangan. Apa yang ingin Pak Cok sampaikan dalam kesempatan ini? Iya, kalau saya melihat wabah ini kan memang wabah yang memang tidak bisa tidak ada yang mengharapkan. Beda dengan misalnya kalau kita bicara misalnya sakit yang lain, misalnya itu kan ada sakit karena kita yang salah berperilaku menimbulkan sakit akhirnya. Tapi wabah ini kan luar dugaan kita. Di luar dugaan kita hanya bisa menghindar dari segi jarak dan lain sebagainya. Kita tidak tahu handle tangan yang kita pegang di mobil atau handle pintu yang kita pegang di kantor, apakah tadinya dampak apa tidak, tapi akhirnya kita juga kena. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kita berempati terhadap kondisi ini. Dengan cara apa? Pemerintah sudah memberi anjuran untuk diam di rumah dan juga menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan sebagainya. Perhatikan, dengarkan saudara-saudara kita, para dokter, para perawat yang bertaruh nyawa. Andai kata nambah lagi 1 orang besok sakit, tentu menambah lagi orang yang harus melayani 1 orang tersebut. Nah, ini saya kira tengah ngerasa bahwa kita ini satu kesatuan. Ya, kita tidak bisa kenapa tidak ada urusan. Tidak bisa kita berpikir begitu. Mereka juga yang datang, apalagi yang banyak dimasalahkan masalah PMI yang datang, apa lewat udara, lewat laut. Mereka saudara-saudara kita, mereka anak-anak kita. Apa kita biarkan mereka terombang-ambing di tengah lautan? Gitu. Bahwasanya mereka berpotensi bisa jadi mereka sakit, iya. Kita lakukan pengawasan untuk itu. Kita rapid mereka begitu turun, kita alokasikan mereka pada setempat yang bisa kita awasi. Setelah 2 minggu kita lakukan bukan lagi rapid lagi, kita lakukan swab test setelah 2 minggu, baru kita kembalikan kepada masyarakat. Jadi untuk masyarakat, untuk keluarga yang kebetulan mungkin ada anaknya, adiknya pulang dari BMI, mari kita sama-sama jaga untuk kebaikan kita bersama. Ya, Astungkara semua bisa berlalu ya Pak Jo. Pak Jo, ini terakhir, walaupun tadi Pak Jo juga sudah sampaikan himbauan, sebetulnya tadi intinya apa yang terjadi di masyarakat. Mungkin Pak Jo juga ada secara substansi nanti ini bentuk pertanggungjawaban dari tim ini seperti apa kepada masyarakat. Kemudian bagaimana juga masyarakat bisa menerima bahwa ini adalah hal yang juga nanti akan menjadi lebih baik ke depannya sebagai hasil temuan dari tim ini. Ini sebagai penutup, silakan Pak Jo. Iya, memang kami menyadari tim yang dibentuk ini mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Sekali lagi saya katakan kasus virus ini berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya. Kami terlibat dulu dalam recovery waktu bom, dan kami bisa selesaikan dalam waktu 6 bulan. Tapi sekarang untuk virus ini, kalaupun selesai di bulan Juni, sampai seberapa jauh nanti implementasinya, sebab virus ini pasti akan merubah perilaku wisatawan, perilaku kita juga di sini pasti akan ada perubahan-perubahan. Saya sedang meneliti, sedang mempelajari apa dampak virus ini terhadap perilaku wisatawan. Saya tidak berani mengucapkan ketika media asing banyak mengatakan bahwa Bali punya kekebalan tersendiri. Ini yang kemarin diviralkan beberapa media asing. Saya tidak berani mengatakan hal seperti itu, tapi Astungkara, kalau itu benar,
skala demi skala kita mendapat perlindungan di Bali. Saya yakin ini menjadi kekuatan kita di Bali untuk lebih cepat nanti recovery di masa yang akan datang. Baik Pak Cok, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami, bersama Bali TV untuk dialog eksklusif ini. Selamat bertugas Pak Cok, sehat selalu bersama tim yang lain, anggota tim yang lain. Mudah-mudahan Bali cepat bisa berlalu dari pandemi ini dan kita bisa seperti kehidupan normal lainnya, dan Asungkara kita Bali menggeliat dengan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, sosial ekonomi dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Cok. Pemirsa Bali TV, demikianlah perbincangan kami dalam dialog eksklusif bersama Bapak Cokorda Oke Ardana Sukawati, Wakil Gubernur Bali dan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Pemulihan Akibat COVID-19 Provinsi Bali. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bisa menjadi arahan bagi kita semua bagaimana berperilaku di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kami akhiri dialog eksklusif pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.